Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah, hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun hari kita, selelah apapun kegiatan kita, sejauh apapun kita mencari dunia kita, tapi ketika datangnya panggilan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita sempatkan untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bersih kita punya hati, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang takut, bukan takut dengan dunia, bukan takut dengan kemiskinan, bukan takut dengan kekurangan, bukan takut dengan yang namanya penyakit, tapi yang kita takut dan yang paling harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya yang kita baca mengatakan wa aslul iman, adapun pokok daripada keimanan, anta tagida anallaha ta'ala mawjudun, bahwasanya engkau harus selalu meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada, bil makna ada bersama kita. Tuh. Selama ini kalau lagi sendiri, kadang kita ngerasanya cuman sendirian. Kalau nggak ada yang lihat, kalau nggak ada yang perhatiin, kalau hanya sendirian, kadang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satu detik pun, tidak ada satu menit pun, tidak ada satu jam pun dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan,
tidak ada sedetik pun kita luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dipandang tapi disayang. Shallu ala Nabi Muhammad. Setiap detik kita bernafas nggak pernah hilang nafas kita, betul. Mau sadar nggak sadar, nafas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya nafas sadar, Habib. Alhamdulillah. Coba orang tidur, sadar nggak nafasnya? Enggak. Berasa nyedot nggak nafasnya? Coba antum lagi serius naik motor, berasa nggak nafasnya? Enggak. Siapa yang ngendaliin? Siapa yang ngasih? Siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah luput. Yang pertama kasih sayang. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Tuh, aku mengakui nikmat yang Allah berikan kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika kita ingat Allah, yang kita ingat nomor satu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Allah banyak. Nikmatnya Allah luas. Nikmatnya Allah tidak dapat terhitung. Nikmatnya Allah luar biasa. Hanya terkadang nikmat-nikmat tersebut kita tutupi dengan kotoran hati. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup gundah gulana, hidup galau, hidup sumpek, hidup merasa kekurangan, hidup merasa bahwasanya keadaan yang sekarang ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal yang Allah berikan lebih dari apa yang kita perlukan. Yang Allah berikan lebih daripada apa yang kita minta. Orang sholat bagus apa enggak? Orang sholat bagus apa enggak? Habis sholat salam, penutup sholat itu salam. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu zikir apa enggak? Zikir. Setelah zikir, setelah istighfar, setelah sholawat, berdoa apa enggak? Apa isi doa kita? Isi doa kita urusan don. Isi doa kita urusan don. Urusan dunia. Harta yang kita pengen, yang kita belum punya, yang kita idam-idamin, yang orang lain punya, yang kita pengen. Ya. Itu isi doa kita. Makanya para as-salafun saleh itu ketika berdoa nomor satu adalah mengucap kata kalimat terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada saya. Yang bahkan saking banyaknya saya nggak bisa hitung. Tuh, ya. Nikmat banyak apa dikit? Banyak, ya. Orang punya gigi. Nikmat apa enggak? Kapan nikmatnya? Kalau giginya sakit. Orang punya gigi nikmat. Kapan nikmatnya? Kalau giginya udah habis, kalau udah ompong. Ya. Orang punya kaki nikmat. Cuman kita nggak berasa kalau punya kaki itu nikmat. Kapan berasanya tuh kaki nikmat? Ntar kalau udah keseleo. Ntar kalau udah patah, na'udzubillah, baru berasa. Ya Allah, ternyata selama ini punya kaki sehat walafiat enak banget. Punya tangan nikmat apa enggak? Nikmat. Tangan nikmat, kaki nikmat, mata nikmat, hidung nikmat, mulut, telinga, rambut yang numbuh, alis. Coba ente ya nggak punya alis, wah iyalah, kalau keringetan ke mata pedih banget, bener apa enggak? Ya, alhamdulillah punya alis. Jadi kalau keringetan dipecah sama alis nih ke kanan atau enggak ke kiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kita lupa dengan nikmat-nikmat tersebut. Yang kita ingat apa? Kalau kita difitnah orang, kalau kita dicaci maki orang, kalau kita nggak punya kerjaan, kalau duit kita sedikit, kalau kita usahanya gagal, kalau kita lagi ribut sama orang, kalau kita lagi benci sama orang. Begitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang saleh itu hidupnya itu bahagia. Orang saleh, mungkin antum lihat orang saleh hidupnya di gubuk. Nggak ada ubinnya rumahnya, makannya sehari 1 kali. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saya punya jet dari jalur Umi. Itu disebutkan sama saya punya jidah, dikatakan bahwasanya jet Ali Bungur kalau makan itu dalam sehari di usia yang sudah lanjutnya beliau, yang jidah Anda lihat,
makannya cuma sejuring apel dalam satu hari. Shallu ala Nabi Muhammad. Makannya cuma satu juring apel dalam satu hari. Jadi kok makannya dikit, iya, biar ingat Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, bayar. Satu juring apel dinikmatin, satu juring apel disyukuri, satu juring apel dianggap karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dibutuh lagi terhadap dunia kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita walaupun makan 2 piring kurang, walaupun makanannya sekarang nasi mandi, nanti siang nasi kebuli, nanti sore nasi ulam, tengah-tengahnya ngopi, sorean dikit susu, tengah malam martabak, masih gak enak hati aja. Nauzubillah min dzalik. Masih ngerasa ini kenapa sih hidup aneh ruwet banget, hidup aneh sumpek banget, hidup aneh gak enak banget. Padahal kerjaan punya, duit walaupun gak banyak berkah, anak istri ibu bapak sehat, diri sendiri sehat. Berapa banyak sekarang yang lagi ngantri itu di rumah sakit buat berobat. Antum di sini duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah mendahului daripada apa hal yang gak enak yang menimpa kita. Lupakan, tutup dengan hal yang enak yang menimpa kita. Sekarang aneh mau ngasih sebuah perumpamaan. Siapa yang mau aneh gampar? Satu gamparan 10 juta. Mau? Gak mau? Kalau aneh gamparin pelan mau gak? Gak mau. Satu gamparan 10 juta kalau aneh mau. Siapa yang mau digampar satu gamparan 50 juta? Masih banding nikmat Allah ya. Satu gamparan 100 M mau gak? Ayo jangan pada munah. Kalau 100 ribu aja gak ngaji sehari. Ya Hanif. Bener apa kagak? Iya 150 ribu gaji harian kan gak ngaji dulu ya. Bener apa enggak? Digampar 1 M ambil. Bener apa enggak? Ambil. Bener gak? Ambil. Mau digampar badak ambil. Bener gak? Iya ambil. Kenapa orang digampar mau tapi dikasih untung? Karena gamparannya lupa, yang diingat duit. Betul apa enggak? Itu kan gak masuk akal. Ini masuk akal. Kerja sehari berapa jam? 8. Seminggu berapa hari? Ya ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Ya itu normal deh, normalnya 5. 8 kali 5 berapa? 40. Berarti 40 jam harus ada di kantor. 40 jam harus ada di kantor. Sebulan berapa minggu? Sebulan berapa minggu? 4. Berarti kita kerja paling sedikit 20 hari. Hujan, jalan. Sakit-sakit masuk angin, meriang, jalan. Capek, jalan. Begadang belum tidur, jalan. Kok bisa? Iyalah Beb, itu kan kewajiban. Betul lah Beb. Iya benar. Itu kan kewajiban. Itu kan juga dianjurkan sama Rasulullah. Betul. Enggak salah. Luar biasa. Orang yang mau berjuang buat ikhtiar untuk keluarganya masuk surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Cuman sholat dong, bener gak? Lu mau kerja sampai pala di bawah sumur, kaki digantung, gak sholat, kagak ada surga. Betul apa kagak? Ya. Kerja seminggu 40 jam, sholat sehari berapa menit? Sehari 5 waktu, 1 kali sholat 5 menitnya udah top. 5 menit tuh bacanya la'ala mal ghosyiyah. Kalau ente bacanya kulhu ame kuliah, bener ya? Kalau lagi buru-buru ina ataina. Betul apa kagak? Iya. Mana cepet banget. Subhana rabbil aziminya wa bihamdinya sekali. Subhana rabbil a'lanya sekali. Betul apa enggak? Iya. Itu yang masih sholat, alhamdulillah. Banyak yang kagak sholat. Makanya yang saya ingin sampaikan ke sini, kenapa kamu kerja kamu serius? Kenapa kamu kalau udah keterima kerja apalagi gajinya gede, kamu nganggap saya punya kewajiban di sini. Tapi kamu diberikan nafas sama Allah, kamu diberikan mata sama Allah, kamu diberikan telinga sama Allah,
kamu diberikan darah yang mengalir sama Allah, kamu diberikan hidup sama Allah, kamu diberikan anak dan istri sama Allah, kamu diberikan kipas angin yang muter tanpa kamu puterin sama Allah Subhanahu wa taala, kamu diberikan lampu yang gak usah pakai ditiup, dipasang sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak ngerasa kewajiban yang Allah suruh itu kewajiban? Na'udzubillah min dzalik. Tuh, paham baik gak? Begitu. Makanya dari sini di pengajian-pengajian seperti ini saya sudah sampaikan kepada antum semua bahwasanya ayo dong kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala, ya, begitu. Jadi biar kita makin istiqomah, biar kita makin baik, biar kita makin khair, agar kita menjadi orang-orang soleh. Kalau kita jadi orang soleh itu bukan cuma jadi ustadz di alam dunia, tapi jadi orang soleh itu yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir 3, 4, 5 ayat terakhir di surat Al-Kahfi. Ya, Allah sebutkan bahwasanya apabila orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya adalah surga yang mana mereka tidak ingin pergi dari sana selama-lamanya. Tuh, paham baik kagak? Ya, makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya sama muridnya, wahai guruku, mengapa engkau giliran ibadah semangat, giliran urusan dunia biasa-biasa? Kalau urusan ibadah semangat, urusan baca Al-Quran semangat, urusan sodakoh semangat, urusan berbakti sama orang tua semangat, urusan duduk di masjid semangat, giliran urusan sholat nomor 1 semangatnya luar biasa. Baik sama orang, perhatian sama orang, jujur sama orang, selalu ingin membahagiakan hati orang. Kenapa untuk urusan ibadah engkau semangat, tapi untuk urusan duniawi biasa-biasa aja? Bingung muridnya. Kalau kita kan terbalik, benar apa enggak? Untuk urusan duniawi semangat, ya, ada kerjaan, ada proyek, ya, ada jalan-jalan, ada urusan dan sebagainya. Segitu masih nggak dosa. Gimana yang dosa? Bener apa enggak? Urusan maksiat, urusan kumpul-kumpul sama yang bukan mahram, urusan makan makanan yang haram, urusan main nggak jelas, urusan gibah, urusan nyolong, urusan dan sebagainya. Semangat. Urusan yang sia-sia dan sebagainya. Tapi kalau giliran urusan sholat, gak usah ngomongin orang, ngomongin diri kita. Dalam 1 minggu berapa kali kita sholat di masjid? Jumat ame hari Senin sholat isya, bener apa enggak? Ya, coba kita tanya kita nih yang sekarang pada pura-pura beriman, bener apa enggak? Ya, iya. Berapa kali kita sholat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam 1 minggu? Dalam 1 hari berapa banyak kita sodakoh? Berapa banyak kita cium kaki, cium tangan, peluk ibu dan bapak kita? Berapa kali kita baca Al-Quran dalam 1 hari? Coba dibilang biasa-biasa aja, kalau kita mah agak parah, bener apa ya? Ya, cuman kalau buat urusan dunia, besok ada acara nih, tuh bisa bantuin aneh nggak? Jam berapa? Jam 5 pagi, siap. Insya Allah jam 3:30 aneh jalan. Tuh, tapi ada transport ya kan? Boleh, nggak salah, halal, bener apa enggak? Cuman jangan dong sampai nggak sholat berjamaah di masjid, sampai nggak sodakoh walaupun cuman 10.000 rupiah dalam 1 hari. Jangan sampai nggak telepon ibu bapak, jangan sampai nggak perhatiin anak istri, jangan sampai nggak peduli dengan sesama. Itu yang kekal abadi. Makanya kemarin saya ketemu sama sahabat saya baru pulang dari Hadramut. Lalu saya berkisah dengannya. Dikatakan seperti ini, kalau di Hadramut orang-orang di sana itu iri hati. Iri hati. Tapi iri hatinya terhadap ilmu. Iri hatinya terhadap kebaikan. Iri hatinya terhadap kemaslahatan. Kalau kita di Indonesia irinya terhadap dunia, betul apa enggak? Kalau di sini lihat orang mobilnya Mercy, wah sukses. Lihat orang motornya Ducati, wah bagus nih orangnya, cocok ya. Kalau di sana enggak. Kalau di Hadramut yang dilihat, wah hafalan Qurannya udah 10 juz, bagus banget. Aneh pengen. Bener apa enggak?
Kalau di sini kita lihat motor orang baru keluar nih, cakep banget motornya. Pengen, ya Allah pengen. Kalau di Hadramaut, di Indonesia juga orang-orang yang soleh nggak begitu. Ngelihat orang alim, pengen jadi kayak beliau, walaupun cuma sedikit kayak beliau. Pengen zikir malam, pengen bangun malam, pengen tahajud, pengen sodakoh kayak beliau. Jadi kadar irinya, kadar kepengenannya, kadar silaunya bukan terhadap dunia, tapi terhadap bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak. Kalau kita lihat orang dapat kerjaan gajinya gede, aduh aneh pengen banget tuh kerja kayak dia. Lihat orang motornya bagus, pengen banget tuh motornya kayak dia. Lihat orang mobilnya bagus, enak ya mobilnya bagus ya, kapan aneh kayak dia. Gak pernah kita lihat ulama, kita datang ke Kuitang, kita datang ke Al-Hawi, kita datang ke tempatnya Habaib, kita lihat ulama baca kitabnya cakep, baca Al-Qur'annya enak, ceramahnya enak, ilmu yang disampaikan luar biasa. Gak ada itu dalam hati kita, pengen banget aneh kayak beliau ya. Pengen aneh bisa ngamalin Al-Qur'an, pengen bisa hafal Al-Qur'an, terus dijalanin begitu. Makanya dari sini yang saya ingin sampaikan kepada antum semua. Jawaban pertama dari Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, mengapa engkau untuk urusan dunia biasa-biasa saja, tapi untuk urusan akhirat engkau luar biasa? Yang pertama adalah bahwasanya harta yang telah Allah berikan dan catat untukku tidak akan pernah tertukar untuk orang lain. Tuh, kita ini kan hartanya udah dibagi, benar apa enggak? Harta kita itu udah dibagi. Dari kandungan 4 bulan Allah udah kasih hartanya masing-masing. Si fulan sekian, si fulan sekian. Makanya kata Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, buat apa aku begitu mengejar dunia, padahal dunia akan binasa. Sesungguhnya harta yang telah Allah tuliskan dan catatkan dan berikan kepadaku tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari situ kalau aku udah tahu hartaku aman, berarti sekarang tugasku ngejar ridho. Siapa yang memberikan aku harta? Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu. Terus beb gak usah kerja, ya kerja. Terus beb gak usah usaha, ya usaha. Cuman hanya sebatas kemampuan. Jangan sampai kerja dari pagi sampai pagi, sholat lewat, orang tua dilupain, ngaji kagak, baca Al-Quran enggak, sodakoh juga enggak. Akhirnya enggak berkah tuh rizkinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi rizki kita enggak bakal ketukar kalau kita deketin Allah, kalau kita bakti sama Allah, kalau kita ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jalan terbaik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini bil makna juga ikhtiar, ngerti apa enggak? Ya, tawakal ini artinya berserah diri kepada Allah, tapi bukannya malas. Usaha buka toko, bener apa enggak? Toko apa ya? Toko apa lo? Dagang gelas kayak boleh enggak? Boleh, dagang gelas boleh. Beli aqua 3.000 jualin 4.000 boleh. Boleh enggak? Boleh. Ente mau jadi apa ya? Mau jadi apa aja yang penting halal boleh. Ya. Beb, boleh enggak jadi badut mampang? Boleh. Jangan pakai minta-minta tapi bener apa enggak? Ya. Udah duduk aja hibur orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Boleh, ya. Boleh jadi apa aja boleh, yang penting halal, thayyib, baik, berkah. Tuh. Setelah itu serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah dirinya bukan cuma nyender, ya Allah saya berserah diri kepadamu. Bukan begitu juga, tapi serah dirinya ngambil wudu, gelar saja. So, habis itu habis zikir habis istighfar sholat. Habis itu baca Al-Qur'an, udah sejam aja. Kelar dari situ keluar rumah, punya duit 5.000, punya duit 10.000, beliin aqua, beliin nasi padang, kasih kepada orang yang membutuh. Apalagi beb, setelah itu pulang jangan lupa beli nasi padang buat ibu dan bapak. Tuh, bapak demennya apa? Oh kalau bapak demennya tunjang tuh. Ibu demennya apa? Ibu demennya rendang, beliin 2. Ya,
Minumnya apa Pak? Mau jus, apa mau kelapa hijau, apa mau susu, beliin. Pulang ke rumah bawain nasi padangnya, bawain minumannya, ya, taruh di piring, taruh di gelas, panggil Pak, Bu, duduk sini. Gitu. Ibu sama bapak duduk sini sebentar, cuci tangan kita, buka nasi padangnya, buka jusnya, suapin bapak dan ibu kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo Pak, Bu, Bismillah. Ibu demen gak? Kalau ibu demen ntar kita beliin lagi ya. Ya Allah. Kalau ibu seneng, kalau bapak seneng, ntar maunya apa? Ntar kita beliin, ntar kita suapin, ntar kita kasih. Apa yang antum mau? Itu namanya tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain. Ya, dan murkanya Allah di dalam murkanya kedua orang tua kita. Makanya kalau antum mau sukses hidup di alam dunia, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya, banyak jalannya, banyak jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mau ambil apa enggak. Ibaratnya cicak. Cicak tuh makanannya nyamuk. Cicaknya nempel, nyamuknya terbang. Bayangin, yang nempel gimana caranya buat nangkep yang terbang? Kita aja nangkep nyamuk susah, yang bisa lari. Bener apa enggak? Kita kan bisa ngejar nyamuk bahasanya. Kalau cicak kan cuma nempel di dinding. Ya, cuman Allah suruh cicak kalau deket nyamuk nganga aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, nganga. Ntar nyamuknya dimasukin sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas cicak nganga, buka mulutnya, keluarin lidahnya. Ntar nyamuknya masuk. Siapa yang masukin? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, ikhtiar aja, keker, deketin. Udah. Baik, diem, jangan bunyi, bener gak? Kalau bunyi nyamuknya jalan, gitu. Jadi kita jadi orang baik, udah paling nikmat, ya. Antum mau kaya mah gampang, bener apa enggak? Antum mau jadi orang punya jabatan juga gampang. Yang susah antum bisa deket sama Allah, deket sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus dikejar. Itu yang harus dinomorsatukan. Bukan susahnya deketin Allah, tapi sulitnya kita sebagai pemuda untuk menahan kita punya hawa nafsu. Allahnya mah mudah. Mudah, Allah di mana aja nerima taubat hambanya. Cuman kadang kitanya nih yang susah ngendaliin kita punya diri. Makanya dari sekarang saya bilang sama Farhan, saya bilang sama Jindan, saya bilang sama Rizky, saya bilang sama Ustadz, walaupun pengajian ini berapa orang, Beb ada 100 orang bagus, 200 orang bagus, 300 orang bagus, Beb adanya cuma 10 bagus juga, tidak menjadi pengaruh. Mengapa? Karena kita duduk ngaji, pahalanya buat diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita bisa barakah afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Yang belum salat bukan sholat isya doang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat deh, ya. Wudunya gimana Beb? Ngaji, ngaji, ya. Makanya mudah-mudahan bisa barokah, selamat. Saya ingin ngundang antum. Yang pertama, undangannya besok malam, hari Selasa malam Rabu, bertempat di Masjid Jami Al Hidayah di Kampung Bayur, Jakarta Timur. Mudah-mudahan Farhan bisa bawa nih para orang-orang harapan bangsa, ya, biar bisa pada ikut. Jangan jadi akam sih lo boy, ya, anak kampung sini, bener gak? Aneh ngaji kesini antar kota, bukan antar provinsi, bener gak? Dari Jakarta Selatan belok dulu Jakarta Pusat, masuk Jakarta Timur, bener gak? Iya, alhamdulillah. Kita harus muter supaya kita kenal, kita silaturahmi, kita baik. Setiap bulatan motor kita lewat berdebu, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Rabu besok Masjid Al Hidayah Kampung Bayur Cipinang, seberang Mall Cipinang Indah. Tahu kan Farhan? Tahu. Malam Sabtu habis maghrib bertempat di Masjid Jami Al Munir. Habis maghrib bertempat di Masjid Jami Al Munir, habis isya bertempat di Masjid Jami Al Umar. Mudah-mudahan Jindan, Farhan, nama jamaah bisa hadir dan hadroh, ya, tolongin karena di sono lagi semangatnya, lagi bagus, ya. Kalau di sini kan roller coaster, bener gak ya? Ntar yang ngaji 3.000 orang, ntar sisa merbotnya doang, iya.
Ya, makanya kalau di sana lagi semangat perlu disupport ya. Pokoknya bawa hadroh, min hadroh, ntar Allah yang balas, Rasulullah yang kasih kita syafaat. Amin ya Rabbal. Jadi malam Rabu Masjid Al Hidayah, malam Sabtu habis maghribnya bertempat di Al Munir, kita baca Ratibul Haddad atau tahlil lalu baca kitab. Lalu setelah itu habis isyanya kita baca maulid, kita baca kitab ya. Jadi ratibnya dapat habis maghrib, yasinnya dapat, tahlilnya dapat, insyaallah habis isyanya kita baca maulid ya. Mudah-mudahan bisa barokah, afiat, selamat. Niatin, semangat dong. Ini setiap habis ngaji ganjarannya lebih daripada dunia mesisinya. Nanti kalau aneh janjiin 200.000 aja ente semangat, bener apa kagak? Ini lebih dari 200.000 ya. Lebih daripada dunia mesisinya. Ah, Habib bohong ya, lo mati duluan deh. Bener apa kagak? Iya, bukan masalah bohong, jujur boy. Kalau kita mau tahu kadar kemuliaan duduk di sini, kan di dunia kan belum tahu nih, masih ditutup hijabnya. Harus mati dulu biar kita lihat catatannya. Kok pahala gue banyak nih ya kan? Oh, malam Senin duduk 2 jam di masjid, sallu ala Nabi Muhammad. Benar, nggak ngomong bohong aneh. Ya, ini ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan barokah, afiat, selamat. Ya, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Farhan ya, malam Rabu hadir ya sama Jindan insyaallah ya. Di Kampung Bayur, ajak para pemuda Harapan Indonesia. Lalu malam Sabtunya ikut di Al Munir abis maghrib dan Al Umar setiap malam Sabtu akhir bulan. Besok kan di akhir bulan. Iya, sekarang 21 malam Sabtu tanggal 25 ya Februari, cuman sampai tanggal 28 Maret bulan Syakban ya. Habis itu April Ramadan. Ini pengajian kita, kalau emang nanti mau ada tawakufan sementara paling sisa 5 kali ketemu lagi. Paling sisa 5 kali ketemu lagi, habis itu tawakufan begitu ya. Makanya ajakin teman-teman semua buat duduk di majlis Nabi Muhammad. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah bisa berkah. Terima kasih buat semuanya yang udah mendukung, berjuang agar terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan, Allah berikan kita kebahagiaan, Allah berikan kita ketenangan, Allah berikan kita semangat untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sallu ala Muhammad.